Jujur saja, kita semua sudah lelah. Lelah membayar 150.000 untuk Netflix. Lalu, bayar lagi untuk HBO demi nonton House of the Dragon. Belum lagi harus langganan layanan lain buat nonton film Harry Potter. Tapi, pada tanggal 5 Desember 2025 kemarin, doa para pencinta film akhirnya terjawab. Netflix dan Warner Bros. Discovery sepakat bergabung dalam nilai transaksi 82,7 miliar dolar. Banyak analisis bisnis yang panik, tapi hari ini kita akan jelaskan kenapa ini adalah kemenangan mutlak bagi kita, para penonton. Ini adalah awal dari era hiburan yang lebih murah, lebih simpel, dan jauh lebih epic. Mari kita bicara soal uang. Kenapa akuisisi ini bikin nonton film jadi murah? Selama ini Warner Bros. Dan Netflix saling bunuh-bunuhan dengan memproduksi konten masing-masing, dan kita yang harus bayar biaya perang itu lewat tagihan langganan yang terpisah-pisah. Dengan adanya akuisisi ini, tembok pemisah itu runtuh. Bayangkan perpustakaan Harry Potter, Lord of the Ring, DC Universe, Friends, hingga Game of Thrones, semuanya masuk ke dalam paket langganan Netflix yang Anda sudah punya. Secara teknis, kita bisa mendapatkan konten HBO yang biasanya mahal tanpa perlu langganan aplikasi tambahan. Daripada membayar total 300.000 per bulan untuk 2 atau 3 aplikasi berbeda, kita cukup membayar satu super aplikasi. Meskipun harga Netflix mungkin naik sedikit, total pengeluaran bulanan kita untuk hiburan justru turun drastis. Efisiensi adalah kunci, dan bagi dompet kita, ini adalah diskon besar-besaran. Selain murah, ini adalah kemenangan kualitas. Netflix punya teknologi streaming terbaik di dunia. Aplikasinya mulus, algoritmanya jenius, dan tidak pernah nge-lag. Tapi harus diakui, kualitas film Netflix kadang hit and miss. Di sisi lain, Warner Bros. Punya konten terbaik di dunia lewat HBO, tapi aplikasi streaming mereka sering bermasalah dan distribusinya lambat. Penggabungan ini adalah pernikahan sempurna. Bayangkan, The Batman Part 2 atau serial Harry Potter terbaru diproduksi dengan standar kualitas tinggi HBO, tapi didistribusikan dengan kecanggihan server Netflix ke seluruh dunia secara serentak. Tidak ada lagi cerita film ini belum tersedia di region Anda. Jika Netflix memegang kendali, akses ke film-film blockbuster Hollywood akan menjadi instan dan global. Ini adalah demokratisasi sinema. Lalu, bagaimana dengan bioskop? Banyak yang takut bioskop akan mati. Tapi, mari kita realistis. Bioskop sekarang mahal. Tiket, parkir, jalan, sekali nonton bisa habis ratusan ribu. Jika Netflix memegang kendali Warner Bros., pola pikir eksklusif bioskop akan berubah. Netflix tidak membenci bioskop, tapi mereka lebih cinta pada pilihan konsumen. Kedepannya, kita mungkin tidak perlu menunggu 3 bulan untuk menonton film terbaru di rumah. Mungkin, film besar seperti Superman Legacy akan tayang di Netflix hanya 2 atau 3 minggu setelah bioskop. Atau bahkan bersamaan. Ini artinya, pengalaman sinematik kelas atas bukan lagi hak istimewa mereka yang punya uang lebih untuk ke mall. Anda bisa menikmati film budget 200 juta dolar hanya dengan modal langganan bulanan dan koneksi internet. Ini membuat film blockbuster menjadi barang yang terjangkau bagi semua orang. Tentu saja, jalan menuju surga streaming ini sedang diganggu. Paramount Global Picture baru saja mengajukan tawaran lebih tinggi, 108 miliar US dollar untuk merebut Warner Bros. Tapi, bagi kita konsumen, tawaran Paramount adalah kabar buruk. Paramount ingin mempertahankan model lama, TV kabel tetap ada, aplikasi streaming tetap terpisah, dan birokrasi Hollywood yang lambat. Jika Paramount yang menang, kita akan kembali ke zaman batu, membayar banyak tagihan terpisah. Tapi jika Netflix menang, kita melangkah ke masa depan. Satu harga untuk semua. Kemenangan Netflix adalah kemenangan efisiensi dompet kita. Jadi, jangan takut dengan berita monopoli yang digembar-gemborkan oleh media. Dalam kasus ini, penyatuan Netflix dan Warner Bros. Adalah solusi yang kita butuhkan untuk menyederhanakan hidup. Lebih sedikit aplikasi di handphone, lebih sedikit tagihan di akhir bulan, dan lebih banyak film bagus yang bisa kita nonton kapan saja. Siapkah Anda untuk era baru di mana Batman menjadi konten Netflix original? Tulis di kolom komentar, tim Netflix atau tim Paramount. Sampai jumpa di video berikutnya.